Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Kemudian, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Semoga semua sehat. Semoga semua rezekinya lancar. Yang di rumah semoga sakitnya lekas sembuh. Aku kita kok seneng ngomah ya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih, ada dua hal yang ingin saya bagikan untuk permenungan kita. Yang pertama, perutusan Yesus untuk murid-muridnya adalah perutusan yang beresiko, penuh dan ujung-ujungnya bisa jadi jiwanya, nyawanya terancam. Maka tadi Yesus berpesan kepada mereka, 70 murid tadi, "Aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala." Jelas, lawe serigala itu siapa? Lauknya serigala itu siapa? Domba. Artinya domba itu lemah dan jauh, kecil fisiknya, kalau ditikam serigala ya sudah selesai. Perutusan itulah yang diberikan untuk murid-muridnya, dan mereka diberikan petunjuk-petunjuk teknis
praktis, jangan membawa ini dan seterusnya. Kalau ditolak katakanlah ini, kalau diterima teruskanlah. Dan kata-katanya sama, baik yang menolak maupun yang menerima. Ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat. Itulah perutusan para murid dan para murid menjalankannya. Dengan begitu kita bisa membayangkan betapa para murid saat itu mengalami hatinya ciut, hatinya kecil, hatinya barangkali minggrang-minggring. Minggrang-minggring itu bahasa Indonesianya ya begitulah. Mau dilaksanakan nyawa terancam, kalau tidak dilaksanakan lah ini perutusan, kurang lebih seperti itu. Maka sekaligus kita juga membayangkan bahwa pergulatan para murid itu tidak semudah yang tertulis dalam kitab suci. Artinya tidak serta-merta mereka langsung jerantal melaksanakan tugas perutusan. Barangkali mereka juga gundah gulana. Maka diutus dua-dua supaya bisa saling menguatkan satu sama lain. Ini yang pertama. Dan yang kedua supaya dua orang ini saling mengingatkan tadi pesan Tuhan itu apa sih? Kurang lebih kan seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kesuksesan para murid, akhirnya kan mereka diceritakan dalam Injil kan sukses. Begini, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Perubahan sikap batin yang saya bayangkan ya, yang semula ciut hatinya, tapi ketika mendapati bahwa mereka sukses, ukuran suksesnya adalah setan-setan takluk dalam nama Yesus. Nah, para murid berhasil sedemikian rupa itu pertama-tama dan utama bukan karena kekuatan para murid sendiri, tetapi pertama dan utama adalah karena Yesus memberi kuasa kepada mereka. Kita tadi juga mendengar bahwa sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku memberikan kuasa untuk menginjak kalajengking, ular dan seterusnya, dan tidak ada kuasa apapun yang bisa menguasai kamu. Itu ukuran sukses bahwa jiwa-jiwa diselamatkan, bahwa setan-setan ditaklukkan, dan itu nyambung dengan tugas mereka, yakni mendatangkan kerajaan Allah. Salah satu ukuran kesuksesan dalam Injil adalah kerajaan Allah tegak, itu artinya kerajaan setan runtuh. Kuasa setan yang semula menguasai lalu lenyap, Allah sendiri yang menguasai berkat perutusan para murid. Itu yang kedua. Jadi mereka sukses karena apa tadi? Kuasa Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah bacaan ini, Injil ini masih berguna untuk kita? Jawabannya tentu, kalau nggak berguna ya kenapa dibacakan untuk kita? Tapi sekurang-kurangnya begini, perutusan itu tidak hanya untuk para murid 70 pada waktu itu, tetapi juga untuk saya, Anda semua, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Diutus untuk apa? Sama, mendatangkan kerajaan Allah. Tadi saya cerita di misa pertama ya. Konkret untuk paroki kita sebetulnya. Beberapa hari ini akan ada pengisian nama calon-calon pengurus Dewan Pastoral Paroki. Sudah diedarkan? Sudah, di lingkungan-lingkungan. Formulirnya sudah dibagi ketua lingkungan kan? Nah, kita lihat. Perutusannya sama. Wartakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Rasa-rasanya sama. Artinya ciut. Opo aku iso. Apa aku mampu? Adalah kalau para murid dianalogikan, mereka diutus di tengah-tengah serigala, yang artinya nyawanya siap hilang. Nah, kita yang hidup pada zaman sekarang, utamanya mereka yang di lingkungan-lingkungan yang berproses untuk membidik atau berdiskusi atau berdiskresi menentukan mana calon-calon dari lingkungan masing-masing. Tantangannya tidak nyawa Bapak Ibu, tetapi tantangannya bisa jadi hati. Tadi pelayan kelak mangan hati itu, betul nggak? Wes dipaidu
ora dipercaya, tombok wes dicacat, lengkap sudah penderitaannya. Tapi itulah semangat yang hendaknya kita lihat pengalaman batin para rasul pada waktu itu. Bisa jadi ciut kok. Ketika barangkali di antara kita ditunjuk, dipilih untuk diajukan di paroki sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki, atau sebagai pengurus wilayah, atau sebagai pengurus lingkungan, hatinya bisa jadi ciut kok. Opo aku iso? Opo aku mampu? Lah nek wong kabeh muni apa aku iso, apa aku mampu, gereja Kalasan kira bakal melaku, Bapak Ibu. Paroki kita ini makin lama bukan makin susut jumlahnya loh ya. Dulu saya datang di sini tahun 2018, umatnya masih 12.000 sekian. Lalu kita berproses bersama, lahirlah paroki baru, paroki Macanan, mengurangi jumlah Kalasan. Waktu itu Kalasan menjadi 8.000-an. 3 tahun terakhir ini jumlahnya tambah. Tertulis dalam data umat, termasuk di Maguwo juga 9.500-an. Meh 10.000. Nek semono kuwi mung sing nandangi menungso telu, Dadang Yuda Murdi wewogen. Tenin kuwi, tenin. Maka membutuhkan pekerja-pekerja. Mintalah, seperti Yesus tadi mengatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan. Wahai lingkungan-lingkungan, berdoalah di lingkungan masing-masing, supaya ada di antara kalian di lingkungan itu yang berani menjadi pekerja-pekerja di lingkungan, wilayah ataupun paroki. Kalau kita merasa tidak mampu, ingatlah para murid, mereka diberi kuasa. Baptisan, sakramen penguatan yang Anda terima, itu adalah modal, kalau boleh saya menyebutnya, yang istimewa. Neng sok-sok baptisan karo sakramen penguatan kuwi do lali kabeh. Lah wong baptisane kapan lali, penguatannya kapan lali, blas. Sing eling ki paling mung hari lahir karo hari mati. Betul enggak? Iya. Coba dicek. Ingat, siapa yang ingat baptisannya kapan, tunjuk jari. Baptisannya kapan? Aku baptis tanggal piro? Ingat ya, ingat. Ya. Penguatannya kelingan enggak? Lali blas. Awang biyen jomong kepeksa dikongkon wong tua. Nah, ingat enggak matinya kapan semua ini? Enggak ada yang ingat. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi poinnya ini. Paroki yang besar ini dengan 4 gereja besar plus 3 gereja kecil itu membutuhkan orang-orang yang bekerja melayani. Ini saatnya. Tidak usah diutus ke luar pulau, luar negeri, luar dunia. Kembali di lingkungan, kembali di wilayah, kembali di paroki. Perutusan itu untuk Anda semua. Ini perutusan sebagai pengurus loh ya, pekerja. Lah nek kalau misal saya sepertinya tidak cocok Romo. Nah, ini perutusan untuk semua. Bukan setidak-tidaknya, hendaknya disadari bahwa perutusan itu adalah mendatangkan kerajaan Allah. Nah, ciri-cirinya adalah ada kedamaian, ada sukacita, ada kerukunan, ada paguyuban di situ. Nah, sebagai orang Kristiani, kita tinggal di suatu tempat, apakah kehadiran kita itu mendatangkan kedamaian, itu kan? Atau justru kita sebagai orang Kristiani, orang Kristen Katolik, perilaku kita justru mendatangkan kerajaan setan, bukan kerajaan Allah. Contoh-contoh kerajaan setan adalah dendam, membenci, memfitnah, iri dengki, karena ujung-ujungnya adalah merusak satu sama lain, merusak paguyuban, merusak kesatuan, dan tentu saja kerajaan Allah tidak mungkin ditegakkan di situ karena kita sendiri diikuti oleh gerak roh yang tidak kudus tetapi roh yang jahat. Itu perutusan untuk kita semua. Hanya saya mengingatkan untuk paroki kita, banyak pekerja-pekerja yang dibutuhkan, pelayan-pelayan yang dibutuhkan untuk paroki kita.
lingkungan sekarang sudah 90 lingkungan. Dulu saya datang ini 102, lalu pecah mekar ke paroki Macanan tinggal 82, tahun ini 90, akhir tahun akan mendekati 100 lagi. Nek wong telu tok, Dadang, Murdi, Yudo, kewer-kewer. Butuh ketua lingkungan, ketua wilayah, pengurus dewan pastoral paroki yang memikirkan semua paroki sebagai paguyuban umat beriman. Nek saya takoni saguh utawa ora, jawabane saguh, bersedia ning nunjuk wong liya. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.